Pemirsa, kembali lagi kita di program Kopi Sore dan masih bersama saya Armen Nasri dan juga masih ada Muksin dan juga Syahrul yang pastinya juga Dewan Pengurus dari IPAU, Ikatan Pemuda Aceh Utara, dan pasti juga tadi kita sudah berbincang banyak gitu ya. Nah, jadi di segmen terakhir ini saya juga mungkin sesuai dengan tema kita gitu ya. Nah, jadi peran dari komunitas-komunitas seperti paguyuban ini terhadap untuk meningkatkan kemajuan di daerah masing-masing itu sejauh mana sih efektifnya gitu ya, mungkin dari pengalaman kalian berdua sebagai pengurus gitu. Nah, terutama juga seperti yang kita ngomongin di behind the scene tadi, itu dana yang dikucurkan gitu dari pemerintah untuk daerah tuh hampir 800 juta gitu ya. Nah, mungkin dari organisasi-organisasi seperti ini ada nggak sih sosialisasi gitu sebaiknya dana itu digunakan untuk apa gitu, dari penyuluhan-penyuluhan gitu ya. Mungkin seefektif mana sih itu peran dari organisasi dari pemuda gitu ya terhadap kemajuan di daerah mungkin? Ya, sebenarnya kita nggak mau terlibat sebenarnya dengan dana desa ini. Iya, benar. Dan kita juga nggak akan masuk ke sana. Kita coba buat sebuah program itu web supaya siapapun, karena setiap desa itu kan punya potensi desa, misalnya baik itu dari home industry ataupun dari pertanian ataupun yang lainnya segala macam. Ini tidak terekspos. Ada beberapa kampung di Aceh Utara misalnya mereka punya home industry, yang katanya ada beberapa produk mereka itu yang home industry itu udah dikirim ke luar negeri. Tapi kita di Aceh ini nggak, di Aceh orang Aceh Utara yang kampung-kampung yang di sebelahan ya, jadi nggak tahu. Jadi dengan adanya web ini mereka bisa mempublikasikan bahwa di kampung saya ini ada seperti ini loh. Ya, benar. Kalau di Aceh Utara itu kan terkenal dengan pisang sale, misalnya pisang sale sekarang seperti apa, kita itu juga yang coba kita bangun di web ini, di program web ini sebenarnya. Jadi orang seperti saya ngomong tadi di awal acara ini, siapapun yang akan ke Aceh Utara ingin melihat desa apa saja, apa potensinya, itu sudah ada di website nantinya. Jadi kita tidak akan pernah membuat dalam tanda kutip sekarang banyak sekali yang fiktif gitu ya. Iya, benar. Jadi kita nggak mau lagi itu terjadi, khususnya di Aceh Utara. Oke, nah jadi cukup efektif gitu ya. Nah, oke, terus kalau untuk dari program-program yang akan digagas dari IPAU ini untuk kedepannya gitu ya, itu apa aja sih yang sekarang mungkin lagi dipersiapkan, atau juga mungkin ada hal-hal yang kayaknya juga mungkin program besar yang belum dijalankan gitu, mungkin dari. Ya, kita coba untuk menutup periode kepengurusan dengan menyelesaikan ini tadi, pembuatan web itu. Karena kita pikir ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara, di luar daripada pertama mensosialisasikan potensi kampung itu sendiri. Kemudian di sisi lain kita coba untuk melihat di sektor wisatanya, misalkan Aceh Utara itu kan banyak tempat-tempat wisata ya, yang kemudian melalui dengan web ini kampung-kampung yang masuk wilayah-wilayah wisata tadi itu bisa terangkat. Jadi para pengunjung, misalkan baru-baru ini kan ngetren Gunung Salak. Gunung Salak ya. Ya, kemudian kan kita coba sudah bangun sinergi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di sana, bahwa kemudian untuk pemetaan beberapa wisata lainnya pendukung, misalkan Blangkulam misalkan, dan pantai di Bayu, tidak ada tempat-tempat yang lain gitu. Jadi melalui web ini menjadi corong dasar untuk kemudian orang bisa mengakses, dengan melihat kan sekarang lagi ngetren. Sebab kami berpikir bahwa mau tidak mau ke depan teknologi terus berkembang. Jadi kita sistem manual yang kemudian tercatat dan sebagainya itu akan ditinggalkan, orang terus bergerak. Jadi salah satunya kita persiapkan dari dini gitu. Nah, jadi sebenarnya sebuah PR yang besar gitu ya sebelum masa kepengurusan itu akan habis gitu. Nah, setidaknya mungkin dalam satu pengurusan itu ada sesuatu yang wow, atau juga mungkin yang the big things itu yang dihasilkan oleh pengurusan ya, masa periode kepengurusan. Nah, mungkin yang paling berat yang sekarang lagi mereka kerjakan itu tentang pembuatan web ini sendiri ya. Nah, terus jadi kalau untuk ada nggak sih kekhawatiran gitu nanti kalau seandainya website ini jadi, dan itu kalau misalnya dari pengurus atau juga mungkin yang maintain atau juga yang mungkin yang menjadi koordinator atau juga penanggung jawab webnya itu
pasti akan berlanjut gitu ya untuk pemantauan itu seperti apa? Sudah ada nggak sih kekhawatiran kalau nantinya mungkin sudah jadi informasinya nggak jalan ataupun konten-kontennya mungkin nggak? Ya, Karena kan itu cukup besar betul, gitu ya, betul, hampir 580 spot gitu. ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomong dengan teknologi yang sekarang di dunia maya kan artinya kan lebih mudah, siapapun bisa memantau walaupun ini juga makanya kita punya kerjasama dengan orang TIK tadi, mereka yang bisa memantau. Mereka tidak hanya memantau yang di Aceh, tapi mereka bisa memantau seluruh Aceh. Aktivitas internet yang ada di Aceh. Jadi mereka punya kemampuan untuk itu. Jadi dengan kapasitas mereka yang seperti itu, dengan program yang akan kita menjalankan yang web kampung ini, jadi agak sedikit mudah untuk memantau. Nah, yang jadi masalahnya sekarang adalah 2018 bulan 3 kami masa kepengurusan kami habis. Kami nggak tahu apakah ini akan selesai di 800 sekian kampung itu ataupun memang setengah, nggak tahu seperti apa. Dan kita harapkan kalau misalnya pun di kepengurusan siapapun yang ke depan yang mengurus jadi pengurus IPAU ini, kalau misalnya nggak selesai kami jalankan, maka mereka punya kewajiban yang sama dengan kami untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, bisa melanjutkan gitu ya. Jadi tongkat estafetnya, tugas yang yang lagi mungkin belum selesai dari kepengurusan sekarang bisa berlanjut gitu ya. Oke. Dan untuk sedikit menambahkan, jadi untuk salah satunya untuk memotivasi agar kemudian para pengelola ini mereka butuh reward. Jadi kita coba sudah bicarakan dengan dinas di sana agar kemudian dibuat satu event misalkan per tahunnya itu kemudian untuk melihat web kampung terbaik gitu. Kemudian diberi penghargaan. Ini kan bagian dari memicu motivasi. Karena tanpa kegiatan-kegiatan seperti itu saya yakin semangat pengelola web itu akan statis ya. Jadi dengan adanya itu pasti akan dinamis, akan terus terawat gitu. Iya, nah jadi punya sebuah trik yang bagus juga gitu ya untuk bisa mengembangkan web ini ya untuk di daerahnya masing-masing. Oke, nah mungkin kalau di penghujung di gelaran kita nih mungkin ada pesan-pesan khusus nih dari Muksin dulu mungkin apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah atau juga mungkin dari khususnya mungkin dari para orang-orang yang berasal dari Aceh Utara nih. Yang notabene-nya tuh berdomisili di Banda Aceh, mungkin ada pesan-pesan apa gitu ya mungkin terkait dengan program IPAU ini. Yang pertama pertemuan kita kemarin kan di Aceh Utara juga baru pelantikan bupati baru dengan wakil yang baru. Kemudian ketika kita bersilaturahmi dengan wakil bupati, beliau menyampaikan satu hal bahwa dalam waktu dekat akan mengundang seluruh masyarakat Aceh Utara yang berada di luar. Dan arti kata beliau mengakui dengan potensi sumber daya manusianya masing-masing. Kemudian ketika diajak pulang ke sana untuk kemudian diberikan beban untuk bagaimana melihat Aceh Utara ini dan kemudian memberikan solusi-solusi. Karena kita ketahui kalau kita lihat mungkin berbicara Aceh Utara kan sangat sensitif. Kemudian juga sangat ini kan karena kita juga bekas daerah modal. Exxon Mobil ada di sana, PT Harun, dan sekarang sudah beralih dengan PHI dan Pertagas dan PIM juga sekarang yang paling besar itu KEK kawasan ekonomi. Jadi perlu memang desain yang cukup serius agar kemudian ke depan Aceh Utara ini bisa bergerak dengan baik gitu kan. Jadi untuk seluruh masyarakat Aceh Utara yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar dan lainnya di tempat lainnya, kita sangat mengharapkan sokongan, dukungan secara penuh, dan berarti kata kami pun masih agak muda-muda sedikit, jadi kalau ada kesalahan dan sebagainya mungkin harus langsung ya. Dan kami terus dalam hal kepengurusan kami sangat terbuka, artinya menerima masukan dan sebagainya. Terkait dengan harapan dukunganlah semuanya bisa agar ini bisa terlaksana ya. Iya, benar. Jadi luar biasa ya. Apalagi juga itu tanggung jawab buat semua ya. Jadi bukan dari sebagian besar aja. Nah, apalagi juga mungkin seperti yang dijelaskan tadi, kalau Aceh Utara itu benar-benar komplit ya. Bilang mungkin dari masa-masa dulu di mana juga mungkin yang pernah terjadi masa konflik juga itu punya trauma dan juga punya potensi yang luar biasa. Dan mungkin kalau berbicara tentang Aceh memang gak terlepas gitu dari Aceh Utara. Oke. Nah, mungkin dari Syarul nih, apa ini yang ingin disampaikan gitu untuk mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya wewenang juga gitu ya, yang mungkin punya sesuatu gitu yang mungkin ingin dilakukan. Nah, mungkin Syarul ada undang-undang gitu yang bisa disampaikan
sama pemirsa di rumah, terutama yang berasal dari Aceh Utara nih, yang tinggal di Banda Aceh. Ya, yang pertama sama dengan yang dikatakan Ketua Umum tadi, dukungan dari semua pihak supaya apa yang kami rencanakan berjalan dengan baik. Kemudian juga kami minta dengan masyarakat Aceh Utara yang ada di Banda Aceh untuk ikut partisipasi dalam bentuk apapun untuk kemajuan Aceh Utara ke depan. Untuk pemerintah, ya seperti kita tahu pemerintah juga harus melihat menjawab permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat. Jadi saya harap pemerintah Aceh Utara yang baru dilantik, mereka benar-benar hadir ke tengah-tengah masyarakat yang yang dengan segala macam permasalahan gitu ya. Nah, jadi benar-benar tepat sasaran ya. Iya, Nah, dan dia juga mungkin jabatan yang dipangku sekarang itu benar-benar untuk masyarakat gitu. Karena mereka dipilih oleh masyarakat ya. Oke, that's the point. Oke, nah pemirsa, karena kita juga sudah di penghujung gelaran Kopi Sore untuk edisi hari ini. Nah, terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah bersama kami kalau di selama 1 jam belakang. Nah, langsung dari studio Yubion TV, saya Armen Nasri, Muksin Rizal, dan saya Syahrul. ya, kita bertiga mohon pamit dan minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata ya untuk semua pemirsa di rumah. Langsung saya dari studio Yubion TV. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan dan juga di episode-episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.